Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Pada anak-anak sekalian yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar lagi walaupun melalui video, yaitu tentunya pelajaran Al-Quran Hadis. Pada hari ini kita akan membahas tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Kemudian dapat membedakan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Kemudian mengidentifikasi persamaan hadis, sunnah, khobar, maupun asar. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, silahkan nanti kalian absen melalui chat yang ada di bawah ini, karena ini adalah video YouTube. Perlu diketahui semuanya bahwa YouTube yang saya buat ini, Bapak buat ini adalah bukan merupakan tujuan untuk komersial, tujuan untuk mencari uang, bukan, tetapi tujuannya adalah hanya untuk pembelajaran. Jadi jangan khawatir, kalian nggak perlu subscribe ya, nggak perlu subscribe. Kalau toh pun kalian mau subscribe ya silakan, monggo. Yang jelas ini tidak dipaksakan untuk kalian suruh subscribe, tidak. Tujuannya adalah video ini untuk pembelajaran. Tidak ada niatan yang lain untuk mendapatkan subscriber atau mendapatkan jumlah subscribe yang banyak, tidak. Baik, langsung saja. Kalau di rumah kalian ada buku, silakan dibuka bukunya sambil kalian nanti ngambil referensi dari berbagai macam sumber. Bisa ngambil dari Google, bisa dari materi buku Al-Quran Hadis, bisa, ataupun sumber-sumber yang lain. Baik anak-anak sekalian, yang pertama kita akan memahami hadis atau memahami pengertian hadis. Hadis menurut bahasa, kemudian hadis menurut istilah. Hadis menurut bahasa ada 3 macam, yaitu jadid, qorib, dan khobar. Ingat, ada 3 macam, yaitu jadid, qorib, dan khobar. Jadid artinya baru, ini menurut bahasa ya. Jadid artinya baru. Kemudian qorib artinya dekat. Kemudian khobar artinya warta atau berita. Itu adalah hadis menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, hadis menurut istilah itu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Hadis menurut istilah, saya ulangi lagi, Bapak ulangi lagi, aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Artinya segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatan atau perilaku beliau, itu adalah hadis menurut istilah. Bapak ulangi lagi, aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatan dan keadaan perilaku beliau, itu adalah hadis. Contoh hadis. Contohnya adalah An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahu muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan. Kalau kalian niat sekolah itu hanya ingin dibelikan HP, niat sekolah belajar daring ini hanya dibelikan HP untuk mendapatkan HP, yaitu tujuannya yang akan diperoleh nanti ya HP itu tadi. Tetapi
Kalau kalian belajar daring ini dengan tujuan betul-betul mencari ilmu, ya nanti yang ilmu itu yang akan diperoleh, bukan HP yang akan diperoleh. Tapi kalau sekedar ingin mendapatkan HP baru, belajar daring ini hanya sekedar ingin mendapatkan HP baru, ya jelas yang didapatkan hanyalah HP baru itu saja, ilmunya tidak akan didapatkan. Seperti itu contoh hadis ya, contoh hadisnya. Bisa dipahami mungkin pengertian hadis menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa tadi ada 3 macam, yaitu jadid, qorib, dan khobar. Kemudian menurut istilah aqwaluhu wa af'aluhu wa af'aluhu. Aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa ahwaluhu wa af'aluhu. Segala perkataan Nabi, segala perbuatan Nabi, dan keadaan perilaku beliau, itu adalah hadis. Kemudian yang kedua adalah pengertian sunnah. Pengertian sunnah, yang dimaksud sunnah ini bukan maksudnya sunnah hukumnya puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah, bukan. Yang dimaksud ini adalah sunnah di sini adalah sunnah, pengertian sunnah adalah hadis pengertian sunnah maksudnya ya, bukan hukum sunnah, bukan, tapi hadis. Pengertian sunnah menurut bahasa yaitu jalan yang ditempuh. Sunnah merupakan derivasi dari kata sanna yasunu sunnatan. Sanna yasunu sunnatan artinya jalan yang ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan, ketetapan, apakah hal itu baik maupun tidak, terpuji ataupun tercela. Itu adalah pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa yaitu jalan yang ditempuh. Sunnah menurut bahasa adalah jalan yang ditempuh. Tradisi, adat kebiasaan atau ketetapan, apakah itu baik ataupun tidak, apakah itu terpuji ataupun tidak. Dasarnya adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum sibran bi sibrin wa dzira'an bi dzira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin la tattaba'u la tabtumuhum. Dari Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Itu adalah dasarnya, dasar pengertian sunnah menurut bahasa. Jadi mengikuti jalannya orang-orang terdahulu, itu sunnah menurut bahasa. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim, sunnataman qad arsalna qablaka mir rusulina wala tattakhidhu li sunnatina tahwila. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Ini adalah dasar pengertian sunnah menurut bahasa. Ya, masih bisa dipahami kira-kira sunnah menurut bahasa? Sunnah menurut bahasa, ulangi lagi, sunnah menurut bahasa yaitu derivasi dari kata sanna yasunu sunnatan, yang artinya jalan yang ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan atau ketetapan, apakah hal itu baik ataupun tidak, apakah hal itu terpuji atau tidak. Itu adalah sunnah menurut bahasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah, pengertian sunnah menurut istilah. Sunnah menurut istilah. Jadi ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan, atau ulama yang berpendapat. Yang pertama, menurut ahli hadis. Menurut ahli hadis, sunnah adalah kullu ma asara anin nabi sallallahu alaihi wasallam
min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw siratin sawaun kana dzalika qablal bi'sati am ba'daha. Artinya segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Nah, jadi sunnah menurut ahli hadis yaitu segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Itu adalah hadis menurut muhaddisin atau ahli hadis. Kemudian yang kedua, hadis menurut ahli usul fikih. Hadis menurut ahli usul fikih. Sunnah menurut ahli usul fikih. Sunnah menurut ahli usul fikih yaitu kullu ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairal qur'ani min qaulin aw fi'lin aw takririn mimma yaslahu ayyakuna dalilan li hukmi syar'iyyin. Artinya segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya, yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara atau hukum agama. Itu adalah sunnah menurut ahli usul fikih. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya, yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara. Itu adalah hadis menurut sunnah menurut ahli usul fikih. Baik, selanjutnya pengertian sunnah sudah, pengertian sunnah menurut istilah sudah. Selanjutnya akan kita lanjutkan pengertian khobar. Pengertian khobar, silakan nanti kalian yang punya buku atau silakan browsing di internet juga ada pengertian khobar. Khobar menurut bahasa artinya adalah warta atau berita. Khobar menurut bahasa artinya warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Khobar artinya menurut bahasa adalah warta atau berita. Itu adalah khobar. Pengertian khobar menurut bahasa. Kemudian pengertian khobar menurut istilah atau secara terminologinya ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairihi, yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khobar itu lebih umum daripada sunnah. Khobar lebih umum daripada sunnah, yaitu bersumber dari Nabi dan yang bersumber dari selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, kita sudah membahas tentang khobar sudah, sunnah sudah, hadis sudah. Kemudian kita masuk ke dalam asar. Asar menurut bahasa artinya adalah sisa sesuatu. Asar menurut bahasa adalah sisa sesuatu, ya, sisa sesuatu atau bekasan sesuatu yang pernah dipakai atau sisa sesuatu bisa. Berarti juga nukilan atau yang dinukilkan atau yang dipindahkan. Sedangkan asar menurut pendapat para ulama ada beberapa pengertian, yaitu hampir sama dengan mempunyai kemiripan, pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Contoh daripada asar yaitu as-sunnatu ayyukabirul imamu yaumal adha hina yajlisu alal mimbari qablal khutbati tis'a takbiratin. Menurut sunnah, hendaklah
imam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi khobar asar di sini adalah yang dulu yang pernah segala sesuatu yang dulu pernah dilaksanakan oleh Nabi, diikuti oleh para tabiin, sahabat dan tabiin dan generasi seterusnya, diikuti secara terus menerus, secara turun temurun. Ada contohnya lagi, ada doa yang pernah dipakai oleh Nabi, kemudian dipakai lagi oleh para sahabat dan dipakai lagi oleh para tabiin, ya. Baik anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari dari 3 macam pengertian, 3 macam pembahasan, yaitu memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar, kemudian perbedaan hadis, sunnah, dan khobar dan asar. Tentunya kalian silahkan belajar di rumah. Absennya silahkan kalian tulis komentar di bawah YouTube ini, di kolom komentar YouTube. Sekali lagi buat sampaikan, ini bukan merupakan YouTube mencari jumlah subscriber, bukan. Tapi tujuan YouTube ini, pembelajaran video ini adalah untuk pembelajaran, video untuk pembelajaran, bukan video untuk meningkatkan jumlah subscriber. Jadi kalian tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir, nanti ini menguntungkan Pak Aziz, tidak. Tapi ini hanya untuk tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, sampai di sini dulu video kali ini, pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya. Silahkan kalian belajar di rumah, belajar yang rajin, membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, jaga kesehatan, jaga akhlaknya. Bila mana terdapat kesalahan, mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.